Oke, selamat siang menuju sore. Terima kasih sudah bergabung di mata kuliah pemrograman Python. Ini adalah pertemuan kita yang ke-12. Seperti yang didiskusikan di awal, bahwa target dari mata kuliah ini adalah untuk memberikan wawasan kepada teman-teman terkait dengan data analisis. Bagaimana caranya menggunakan Python untuk melakukan data analisis. Dan selama 3 minggu ini, dari minggu kemarin, minggu ini, dan juga minggu depan, kita akan menggunakan modul-modul atau library yang memang khusus dibuat untuk membantu kita melakukan data analitik atau data analisis. Mulai dari minggu lalu kita bahas tentang NumPy. NumPy sangat powerful, soalnya kalau kita tidak menggunakan NumPy, dan kita hanya menggunakan library standarnya Python, kita akan kesulitan kalau melakukan pengoperasian matriks. Kayak misalnya ada matriks A dan matriks B. Kalau dia dijumlahkan, masih sederhana, karena dia tinggal satu elemen tambah satu elemen aja kan, sesuai dengan posisinya. Tapi kalau perhitungan adalah kalkulasinya adalah perkalian, matriks A dikali matriks B, nah itu kan lumayan rumit itu. Ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini, itu cuma dapat buat satu sel aja. Terus ini tambah ini tambah ini, tambah ini, dapat satu sel lagi. Dan itu dilakukan dalam bentuk looping yang riskan dengan kesalahan indexing. Soalnya begitu kita salah indeks, maka dia akan langsung matriks index out of bound. Jadi error aplikasinya. Nah, NumPy dibuat untuk memudahkan hal-hal seperti itu. Dan minggu lalu juga kita bahas tentang Matplotlib, yaitu bagaimana kita bisa menggambarkan atau memvisualkan data kita. Nah, minggu ini kita bahas tentang Pandas. Pandas sedikit berbeda dengan NumPy, dia powerful untuk melakukan data cleansing. Jadi seperti kalau teman-teman ingat tentang tugas besar 1, teman-teman dikasih beberapa file CSV kan, dan diminta untuk melakukan data cleansing dulu sebelum bisa dianalisis ya. Misalnya ada yang datanya kosong atau datanya aneh atau jumlah fieldnya kebanyakan, dan itu minta diproses. Nah, sebenarnya dengan menggunakan Pandas semua itu bisa dilakukan secara lebih mudah. Ya sebenarnya mudah buat kita karena kita cuma tinggal pakai. Orang yang bikin itu yang kesulitan karena dia harus mengakomodasi berbagai kemungkinan dari data filenya. Itu Pandas. Kemudian minggu depan kita bahas tentang Scikit. Oke. Nah, sebelum masuk ke Pandas, kita coba untuk mencoba mensolusikan assignment yang minggu lalu. Saya panggil dulu idle. Oke. Pertama, gunakan modul NumPy dan Matplotlib. Oke, berarti import NumPy. Sudah. Kemudian import matplotlib.pyplot. Jadi untuk plottingnya aja yang kita pakai. Karena ini kepanjangan, kita singkat aja alias plt misalnya. Ya, berarti nomor 1 sudah. Kemudian buatlah deret angka untuk sumbu X dari 0 sampai 6,28 dengan stepping value-nya adalah 0,1. Oke, berarti kita pakai metode dari NumPy, yaitu range. Dimulai dari angka pertama adalah 0, kemudian angka terakhirnya adalah ending value-nya adalah 6,28, dan stepping point adalah 0,1. Selesai bikin X. Sekarang langkah ketiga, buatlah matriks Y sebagai fungsi dari X, di mana fungsinya adalah seperti ini. Udah copy aja. Ctrl C. Y sama dengan, oke, saya perbaiki dulu.
Y sama dengan sinus dari X, biar diubah berarti, sinus dari X, ditambah sepertiga dari sinus dari 3X, ditambah seperlima dari sinus 5X, ditambah sepertujuh kali sinus 7X. Ya, sekarang plotlah grafik X, Y tersebut. Oke, PLT dot plot X, Y. Ya, PLT show. Udah seperti ini gambarnya. Dan kalau kita perhatikan, kan tadi disuruh amati kan, amati bahwa grafiknya menyerupai apa? Menyerupai sinyal kotak atau square wave. Mirip sih emang, dia seperti ini. Thread, thread, ya kan? Jadi kalau kita perhatikan dia mirip sinyal square. Nah, nanti tinggal save hasil plot sebagai gambar. Jadi tinggal ketik yang ini, save, kemudian upload gambar tersebut di LMS. Udah, selesai. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita lanjut ke modul 12, kita coba untuk kita main-main dulu dengan deret Fourier ini. Kalian deret Fourier kan? Kita coba sekarang. Kalau misalnya saya cuma pakai ini, Y sama dengan 6px. Ini. Kemudian plot. Kemudian show. Nah, seperti ini dia. Ini adalah sin X-nya saja atau base frekuensi. Kita coba masuk misalnya di folder baru aja. Fourier. Ini base, figur 1 base. Dan dikasih 0 aja. Dah, terus sekarang kita coba pakai sampai ke sini. Terus PLT plot. Dan kemudian PLT show. Nah, ini ada dua buah frekuensi yang bermain, yaitu frekuensi X dan frekuensi 3X. Yang kalau dijumlahkan, dia jadinya seperti ini. Oke, kita save dulu. Ini 1. Nah, sekarang kita coba tambahkan. Ya, sekarang PLT plot dan PLT show. Dah. Nah, kalau kita perhatikan di sini, dia lebih banyak lengkungnya ya, pas di atas ini. Kita save dulu. Ini figur 2. Terus tambah lagi. Tadi sudah sampai yang 5, sekarang yang 7 berarti kayak ini. Ya, terus PLT plot, PLT plot, dan PLT show. Dah. Ini 3. Nah, sekarang kita coba lagi. Tapi kita tambahin lagi. Misalnya 1/9 kali 6pi sin 9 kali X. Seperti ini. Dan ini kita tambahin lagi dengan 11 dan 11. Tambahin lagi
dengan 13 dan 13. Ups, ini kita tambahin 2 kali deh. Dan tambahin lagi dengan 15. Ya, PLT plot X, Y, PLT show. Nah, gambarnya seperti ini. Oke, kita coba sekarang save. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau kita coba lihat sekarang pictures dari mana Fourier. Nah, ini. Ini sinyal dasarnya, base frekuensinya. Kalau kita tambahin sinyal lagi dengan frekuensi yang 3 kali lipat, maka dia jadi seperti ini. Tambahin lagi frekuensi 5 kali lipatnya, jadi seperti ini. Tambahin lagi dengan frekuensi 7 kali lipat, jadi seperti ini. Dan seterusnya, kalau misalnya kita tambahkan sampai ke angka 7, dia jadi seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini, berarti semakin banyak kita tambahkan ke belakangnya ini, sinus, 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 dengan frekuensi yang kelipatan 11, 15, nanti 17, 19, 21, dan seterusnya, maka sinyal yang dihasilkan itu semakin mirip dengan sinyal kotak. Jadi kita bisa mendekati sinyal kotak dengan menggunakan sinyal Fourier seperti ini, yaitu ada base frekuensinya dan ada sinyal frekuensi-frekuensi tambahannya. Nah, frekuensi tambahan ini yang disebut sebagai frekuensi harmonisa. Semakin banyak kita tambahin harmonisanya, maka sinyalnya akan semakin mirip dengan sinyal kotak. Nah, kalau kita balik, kalau misalnya kita mau mengirimkan sinyal kotak, murni kotak ya, lewat suatu media kabel misalnya. Nah, karena kotak, berarti menurut Deret Fourier, itu sinyal harmonisanya itu banyak sekali berarti, agar dia mirip atau mungkin benar-benar murni seperti sinyal kotak. Bahkan mungkin ini sampai ke harmonisa ke 1000-an. Berarti kendalanya adalah kalau kita mengirimkan sinyal kotak, berarti kita membutuhkan bandwidth yang sangat besar. Pertama adalah untuk base frekuensinya, ditambah harmonisa pertama, harmonisa kedua, harmonisa ketiga, kelima, dan seterusnya. Semakin lebar bandwidth yang diberikan, maka sinyal akan semakin kotak. Tapi kalau media transmisinya terbatas bandwidth-nya, maka redaman terhadap frekuensi-frekuensi tinggi ini dia akan besar sekali. Sehingga akhirnya sinyal yang diterima itu nggak lagi murni kotak, tapi sudah hancur. Hancurnya seperti ini. Ya belum hancur banget sih, masih kelihatan dia kotak. Oke? Nah, ini sedikit tentang Deret Fourier. Nah, diharapkan teman-teman karena teknik komunikasi, teman-teman bisa paham kenapa kita disarankan untuk menggunakan modulasi dalam sistem komunikasi. Itu karena kalau kita mengirimkan sinyal kotak atau sinyal digital, bandwidth yang dibutuhkan itu luar biasa besar. Makanya kita modulasiin. Misalnya dengan FSK atau PSK atau yang lainnya. Oke, itu sedikit intermezzo terkait dengan Deret Fourier. Oke, karena lanjut lagi, sekarang baru kita masuk ke library untuk Pandas.
Nah, Pandas sama seperti NumPy dan Matplotlib, dia adalah library eksternal yang tidak disediakan oleh Python langsung. Jadi kalau kita mau pakai, ya kita harus install. Cara yang install, kalau menggunakan Google Colab, nggak perlu install, dia sudah ada, kita langsung pakai. Tapi kalau menggunakan yang idle, seperti yang kita pakai di sini, kita harus install dulu. Ya, seperti ini. Kita bisa menggunakan pip, atau bisa Anaconda, atau yang lainnya. Ini saya kebetulan ada 2 Python, yang 38 belum saya hapus. Oke, CD, ini, dan ini saya masuk ke 39. Karena saya pakai Python 39 di sini. ID idle cell 397. Oke. Nah, di sini ada pip-nya, ini pip. Pip install Pandas. Nah, kalau teman-teman belum menginstal, maka dia akan pertama keluar downloading, kemudian installing, kemudian selesai. Sampai keluar, tunggu sampai keluar prompt seperti ini. Tapi karena kebetulan saya sudah menginstal, maka keluarnya adalah requirement already satisfied. Jadi sekarang tinggal pakai aja. Caranya ya tinggal import, karena untuk pakai library eksternal, kita harus import dulu. Import Pandas. Udah, nah sekarang kita tinggal pakai. Mau dipakai buat apa nih? Nah, contohnya misalnya adalah ini. Pandas, itu bisa kita gunakan untuk membaca file CSV. Kita coba lihat. Nih, di sini ada file nilai CSV yang kalau saya lihat isinya apa ya? Nilai.csv. Ada seperti ini, ada name dan juga ada nilainya. Dan dipisahkan dengan koma, maka namanya koma separated value. Nah, sekarang kita ingin baca ini dengan menggunakan Pandas. Caranya ya, pertama adalah variabel buat menampungnya, misalnya data, saya panggil Pandas, dan metodenya adalah read.csv, kemudian nama filenya, nilai.csv. Udah, sekarang tinggal panggil, isinya apa ya data ini? Dia akan keluar seperti ini. Nah, di sini ada sedikit kesalahan waktu dia diminta untuk membaca file CSV, yaitu baris pertama ini, yang ini, oleh Pandas itu dianggap sebagai header, sehingga dia tidak dianggap sebagai data. Datanya itu baru mulai yang di sini, maka di sini ada angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sementara yang pertama di sini itu dianggap header sama dia. Jadi nggak dibaca. Dibaca tapi nggak bisa kita kalkulasikan nanti. Nah, makanya kalau kita mau data Pandas read CSV, nah di sini ada banyak parameter-parameternya. Dia pakai header enggak? Kemudian ada data type-nya apa saja nih yang diperbolehkan, dan lainnya. Banyak banget makanya parameternya. Karena memang banyak sekali kemungkinan varian dari datanya. Oke. Nah, data ini bisa kita olah. Misalnya data 0. Ups, maaf, salah, itu series ya. Dia bilang nggak bisa diindeks ini ya. Oke, maaf. Nah, kita lanjut aja berarti.
Tadi read CSV dia banyak sekali parameter tambahannya, ada header-nya ada enggak, delimiternya mau default atau mau dipastikan delimiternya adalah hanya menerima koma saja. Jadi nanti kalau ada titik koma itu bukan dianggap delimiter. Delimiter maksudnya karakter yang digunakan untuk penanda sebagai pemisahan value. Apakah ini value dengan value atau ini sebenarnya memang titik koma gitu. Jadi kalau none maka dia akan memisahkan antara koma dianggap sebagai delimiter, titik koma dianggap delimiter dan selanjutnya. Jadi harus kita deklarasikan delimiter itu baiknya. Kemudian selain bisa membaca CSV, dia juga bisa membaca file JSON. Nanti kita bahas JSON itu apa. Dan tadi sudah dibahas, dia bisa membaca dari flat file, contohnya adalah CSV. Dan dia juga bisa langsung diminta untuk langsung membaca file Excel, seperti ini misalnya, read Excel, seperti itu. Dan selain itu, dia juga bisa diminta untuk membaca HTML. Per HTML pun juga dia ada delimiternya, yaitu tag. Dan juga nanti bisa kita minta dia membaca langsung dari tabel dengan menggunakan query SQL. Oke. Nah, mirip seperti yang ada di NumPy. NumPy kan dia punya data type sendiri kan, range itu. Nah, di sini pun juga sama, dia punya namanya series istilahnya. Series di sini mirip seperti array, kayak list sebenarnya. Cuma dia ada kelebihannya. Misalnya di sini, kita bisa bikin data sama dengan pandas series 10, 8, 12 misalnya. Udah, maka data isinya adalah 10, 8, 12. Oke. Dan sekarang kita bisa mengaksesnya dengan menggunakan indeks. Data ke 0, 10 yang keluar. Data ke 1, 8 yang keluar. Data ke 2, maka dia 12 yang keluar. Nah, kelebihan dari series ini dibandingkan dengan list standar yang ada di Python, di sini kita bisa membuat indeksnya sendiri. Contohnya seperti ini. Jadi kita bisa mendeklarasikan indeksnya. Ini datanya, baru kemudian kita tulis indeksnya apa. Nah, pertama adalah apel, kemudian pisang, kemudian jeruk. Ya. Nah, sekarang ketimbang saya menggunakan yang tadi, data 0, saya sekarang bisa mengakses value-nya di sini, mengeluarkan value-nya, dengan menggunakan indeksnya adalah apel, pisang, dan jeruk. Contoh misalnya data apel. Keluar 10. Data pisang. Keluar 8. Nah, ini jadinya mirip seperti dictionary ya, waktu kita bikin aplikasi buat kasir itu. Berapa harga apel? $10, 10.000 per kilo. Berapa harga pisang? 8.000 per kilo, dan seterusnya. Oke. Nah, makanya di sini dia bilang bahwa series itu sebenarnya mirip seperti dictionary. Jadi kita bisa bikin dictionary dulu, population dictionary, key, kemudian value, key, kemudian value, key, value, key, value. Sehingga kalau kita pengen nanya berapa sih populasi di Florida, maka akan keluar angka ini, yaitu 19.552.860 orang. Nah, dictionary ini itu bisa kita masukkan langsung sebagai
parameter di Pandas, sehingga dia nanti jadi series. Ini. Sehingga nanti kita bisa memberikan indexingnya. Contohnya seperti ini. Kita bisa nambahin indeksnya adalah CA, FL, IL, NY, TX, seperti ini. Sehingga nanti tadi key-nya itu dia akan berubah. Kita coba data.index sama dengan A, P untuk pisang, dan J. Seperti ini. Dan saya bisa, maka akan keluar 10. Data P. Oops, maaf. Ini keluar 8. Kalau apel masih bisa nggak coba? Apel. Oh, udah nggak bisa. Berarti dia langsung di replace indexingnya. Oh, tadi kan bisa kan data apel yang di sini keluar 10. Tapi sekarang indeksnya diubah, yaitu A, P, dan J. Sehingga data apel dia nggak ada lagi. Dia langsung diubah. Sehingga kalau kita ketikkan data, maka yang keluar bukan lagi apel, pisang, jeruk, tapi A, P, dan J. Oke. Kemudian kita juga bisa bikin struktur data di Pandas. Kayak tadi, kita bisa menggunakan metode namanya data frame yang diambil dari populasi dan kolomnya itu adalah populasi juga. Sehingga pada saat kita ingin memanggil datanya, misalnya kita tambahin sekarang datanya area, kemudian population area, maka akan muncul seperti ini, California area population. Florida areanya sekian, populasinya sekian, dan seterusnya. Oke, dan tadi menggunakan data frame, tadi kan kita menggunakan metode data frame. Nah, kita bisa menggunakan indeks dan kolom juga. Yang kita untuk memudahkan kita mengakses suatu data tertentu. Contoh misalnya states area Florida keluarnya adalah satu angka. Jadi kita panggil area Florida ini, maka yang keluar adalah 170.312 ini. Oke. Kemudian udah sih cuma tentang data frame lagi. Dan dia bisa dimanipulasi data frame tersebut. Dan kemudian JSON. Kalau tadi kan masih membaca file langsung dari CSV. Sekarang JSON. Nah, JSON itu apa? Nah, kalau dulu awalnya adalah ada namanya HTML tag. Contoh misalnya nih, saya klik kanan, kemudian view page source. Nah, di sini muncul HTML. Ini adalah HTML tag. Ada head, kemudian ada penutup dari head-nya, kemudian setelah itu body, dan di dalam head, ini berarti daerah untuk head. Di dalam head ada title untuk keluar di judul ini, pemrograman Python TT4401 NYB, seperti itu. Dan ada juga tag-nya adalah link, meta, script, dan lain-lainnya. Ada banyak, tapi tidak cukup banyak untuk mengakomodasi komunikasi dari mesin ke mesin. HTML tag, dia memang sudah predefined, sehingga kalau
kita pengen ngobrol antara mesin dengan mesin, jumlah dari HTML tag ini itu sangat sedikit. Makanya orang akhirnya mengembangkan XML. Kalau tadinya HTML, Hypertext Markup Language, sekarang orang mengembangkan menjadi Extensible Markup Language. Nah, dengan menggunakan XML, kita bisa mendefinisikan sendiri tag-nya apa. Misalnya, ini data, itu suka-suka kita. Yang penting yang baca tahu bahwa, oh ini bagian datanya. Terus, oh ini bagian header-nya. Sepanjang sudah ada perjanjian, ini bacanya gimana ya. Nah, JSON, dia adalah salah satu jenis dari XML. Contohnya misalnya ini. Ini adalah employee. Ini adalah key-nya, kayak dictionary, dan ini adalah value-nya. Dan kebetulan value-nya lumayan banyak. Nah, pasangan dari key dan value ini disebut sebagai objek. Kemudian pada value-nya ini, di sini ada 3 buah item namanya. Jadi ini pasangan employee dengan value-nya adalah objek. Value sendiri itu bisa terdiri dari beberapa informasi. Nah, disebut sebagai item. Kebetulan di sini ada 3 itemnya. Item yang pertama, John Doe, kedua adalah Anna Smith, dan ketiga adalah Peter Jones. Itu disebut sebagai item. Dan setiap item dia punya value. Punya key dan juga value. Key-nya adalah first name dan last name. Dan ini adalah value-nya. John Doe, Anna Smith, Peter John, dan lainnya. Nah, ini adalah contoh format data di JSON. Dan caranya ya tinggal pakai metode read JSON. Maka dia akan mengambil datanya, karena JSON itu ada di internet. Kita tinggal gimana caranya saya bisa mengambil data di JSON itu dan kemudian saya ambil value-value-nya, key-nya, kemudian value-nya. Karena dia menggunakan format JSON, maka saya akan menggunakan read JSON. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin mengimpor data dan datanya perlu kita lakukan cleansing atau preprocessing. Nah, contohnya adalah seperti ini. Pada saat kita membaca file datanya, itu ternyata memang ada data-data yang kosong. Sehingga pada saat dibaca oleh read CSV, dia akan bilang, ini not a number. Karena nggak ada datanya. Nah, kalau misalnya ini kita nanti lakukan kalkulasi aritmetika, bisa error dia kan. Misalnya, tolong jumlahkan atau cari rata-rata temperatur di City 1. 8, 100, tambah 102, tambah 60. Kan kita kalau mau mencari rata-rata kan jumlahan dulu semua kan, dibagi dengan frekuensi kemunculannya. Nah, pas sampai sini, dijumlah dengan none. Error dia langsung. Ini bukan number, nggak bisa dijumlahkan. Nah, untuk menghindari hal seperti itu, maka biasanya none ini itu perlu kita treat terlebih dahulu. Treatnya gimana? Mau dibuang, jadi satu record nomor 4 dan record nomor 5 ini dibuang semua, nggak dipakai akhir. Nanti kalau datanya dipakai malah salah di saya, udah dihapus. Boleh, enggak apa-apa, tergantung kita. Tapi bisa juga datanya di-replace saja lah, yang nan ini misalnya dengan menggunakan angka 50, fix 50 semuanya gitu. Tapi kalau kita fix 50, dia bisa salah. Soalnya kalau bilang 50 gitu, tapi 50 ternyata panas banget. Padahal rata-rata di sana tuh harusnya dingin gitu. Misalnya ini
temperatur CT1 adanya di misalnya London. London kan dingin kan rata-rata, ya nggak mungkin sampai 50 ya. Nggak mungkin sampai ratusan gitu. Terus pasang berapa? 50 ya bisa aja. Kan 50 itu dingin kan. Kalau kotanya London. Tapi kalau kotanya misalnya di Maroko, itu kan panas. Nggak mungkin kita pasang 50, kalau 50 kan dingin banget di sana. Pasang di sana nggak pernah dingin deh. Gitu. Nah, makanya data yang kita gunakan untuk replace di sini itu sebaiknya nggak boleh sembarangan. Makanya di sini dikasih pilihan, ketimbang menggunakan nilai yang fix, dengan menggunakan metode fill na, jadi fill not a number, kita bisa suruh hitung dulu. Hitung dulu dong, rata-ratanya berapa? Nah, gunakan data itu. Oke, kita coba 80 tambah 100 tambah 102 tambah 60 tambah 60. Rata-ratanya berapa? Oh, 80,4. Oke, pakai itu untuk mereplace not a number yang ada di sini. Oke. Terus kalau yang CT2 gimana? Rata-ratanya juga 32 tambah 50 tambah 55 tambah 20 tambah 57 berapa? Sekian. Dibagi 1, 2, 3, 4, 5. Oh, jadi 42,8. Nah, gunakan nilai itu buat mereplace. Seperti itu. Jadi ketimbang kita menggunakan fix 50, kita suruh hitung dulu, biar nggak terlalu jomplang nilainya. Pakai rata-rata aja. Oke. Nah, terus kemudian kedua adalah error baseline. Contohnya misalnya baseline itu kalau jumlah field-nya kebanyakan, harusnya cuma 3, ini kok 4. Nah, kalau udah ketemu 4, biasanya langsung keluar error baseline seperti itu. Tapi untuk menghindari dia keluar, nah kita bisa memasukkan parameter ini, error baseline sama dengan false. Jadi maksudnya, kalau ketemu error baseline, udah skip aja gitu. Maka akhirnya yang record 2222 di skip sama dia. Sehingga dari 111 langsung 333. Yang 2222 nggak dibaca lagi sama dia. Tapi dikasih keterangan di sini, skipping line nomor 4. 1, 2, 3, 4. Expected 3 field, saya mengharapkan 3 field, tapi saya membaca 4. Jadi di skip, seperti itu. Oke. Oke, itu aja untuk materi hari ini. Ada pertanyaan? Baik, kalau ada pertanyaan, misalnya nanti baru keingat mau nanya apa, silakan diajukan di WhatsApp group, ya. Dan nanti jangan lupa untuk mengerjakan assignment-nya untuk kehadiran. Nanti akan saya bikinkan setelah kelas ini. Dan seperti biasa, deadline-nya adalah hari Sabtu malam, 23.59. Oke, terima kasih dan selamat sore semuanya. Sore Pak. Sore Pak, makasih Pak. Banyak. Terima kasih. Sore Pak, makasih Pak.